Shalom, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak setiap kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak menerima puji-pujian. Mari kita mau menyembah dalam kudus hadirat-Nya, menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita mau menyembah Dia dalam kudus hadirat Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kita yakin Dia yang kita sembah hadir dalam ibadah kita malam hari ini. Katakan bersama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hati, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hati
hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar yang telah Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau Allah yang hadir dalam ibadah kami saat ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tidak pernah bergumul sendiri. Sebab kita yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Mari kita menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Sebab kita terlalu percaya dan kita terlalu yakin bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Sebab Engkau Allah yang sanggup menjawab seru doa kami. Mari kita bersama-sama katakan, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau,
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Engkau Tuhan, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menaikkan setiap doa dan permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak remaja dan pemudamu di tempat ini. Engkau yang mengerti isi hati mereka, dan Engkau yang mengerti setiap pergumulan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap mereka yang sedang bergumul untuk masuk dalam perguruan tinggi maupun ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan yang memberkati. Engkau yang senantiasa memimpin setiap mereka, supaya apa yang dipilih sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa, menyerahkan dalam pergaulan mereka, menyerahkan dalam masa depan mereka. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap anak-anak muda yang mungkin saat ini masuk dalam dunia pekerjaan, Tuhan kiranya yang memberkati, memberikan jalan supaya boleh bekerja dengan sukacita dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Kau akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah jiwa kita rindu akan Tuhan, sebab Dia adalah hasrat hati kita. Kita rindu untuk menyembah Dia dan memuji Dia. Mari kita memuji Dia seperti rusa rindu sungai-Mu. Begitu juga dengan jiwa kita rindu akan Tuhan.
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam persekutuan pemuda remaja pada saat ini. Teman-teman, tiba waktunya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati dan sukacita kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sangat mengucap syukur Engkau boleh menolong dan memberkati kami hari ini.
sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu kepada Engkau. Ini bukan karena kekuatan kami, ini bukan karena kehebatan kami. Ini karena Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk kami boleh benar-benar taat dan mengasihi Engkau. Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong berkati dan sertai kami, sehingga masa muda kami senantiasa menjadi anak-anak yang hidup takut, hidup mengasihi Tuhan, dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa rindu? Saya percaya setiap kita pasti pernah merasakan perasaan rindu. Kenapa kita bisa rindu? Karena ada kasih antara kita dengan orang yang kita rindukan. Ketika kita rindu, satu hal yang kita inginkan, yaitu kita ingin bertemu. Ketika kita boleh bertemu, di situ akan ada sukacita, akan ada kebahagiaan, akan ada satu hal yang membuat kita merasa terpuaskan. Teman-teman, perasaan rindu ini sering muncul, baik itu kepada pasangan kita, baik itu kepada teman kita, baik itu kepada keluarga kita. Bahkan ketika kita bertemu, kita merasa sukacita karena setelah rindu kita bisa bertemu. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita pernah merasakan rindu kepada Tuhan? Teman-teman yang bisa menjawab sendiri. Apakah perasaan rindu yang teman-teman rasakan kepada pasangan, kepada teman, kepada keluarga, itu lebih besar atau lebih kecil dibanding perasaan rindu teman-teman kepada Tuhan? Adakah gairah, adakah perjuangan, adakah semangat ketika kita rindu kepada Tuhan? Ini yang perlu kita pikirkan baik-baik. Ketika kita rindu dengan seseorang, ada begitu banyak perjuangan yang boleh kita lakukan. Tapi kita sering lupa, bahkan tidak pernah merindukan Tuhan. Di dalam kerinduan ketika bertemu ada sukacita. Teman-teman, ketika kita rindu kepada Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, sesungguhnya pun ada berkat yang luar biasa yang kita terima. Sukacita yang kita rasakan lebih daripada sukacita ketika kita bertemu saudara kita, pasangan kita, atau teman kita. Ketika ada kerinduan kepada Tuhan, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Namun sayangnya sedikit sekali orang yang rindu kepada Tuhan. Sehingga sedikit pula orang yang mencari Tuhan dan yang menanti-nantikan Tuhan. Pada kesempatan saat ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema merindukan Tuhan. Kiranya melalui tema ini kita diingatkan bahwa kita pun harus memiliki hasrat untuk merindukan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31, demikianlah firman Tuhan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tema yang tadi sudah saya jelaskan bahwa hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema merindukan Tuhan. Ada berkat yang luar biasa ketika kita merindukan Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Dalam konteks Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31, pada waktu itu kondisi orang-orang Yehuda ada dalam pembuangan.
Mereka dalam keadaan hancur, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan tanpa pengharapan di dalam pembuangan. Jadi kita bisa merenungkan, membayangkan bagaimana keadaan mereka yang hancur, keadaan mereka yang tanpa harapan. Wah, untuk benar-benar berserah kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat sulit. Itu sesuatu yang sangat kayaknya ya antara iya, antara enggak. Bahkan mereka pun meninggalkan Tuhan. Tapi Nabi Yesaya, Nabi yang diutus oleh Tuhan, di dalam kitab Yesaya ini, di situ dikatakan di ayat yang ke-31 seperti yang kita baca, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Yehuda, meskipun mereka dalam keadaan hancur, meskipun mereka dalam keadaan tertekan, meskipun mereka dalam keadaan hilang harapan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan di sini dalam bahasa Ibrani-nya yaitu kafah, yang berarti menanti dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepastian, dengan penuh penyerahan. Jadi orang yang benar-benar berharap, berserah, taat kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru meskipun keadaannya sedang tidak baik, meskipun keadaannya tidak mengenakan, meskipun keadaannya mengecewakan. Bahkan di selanjutnya dikatakan, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Teman-teman, burung raja wali ini sering dipakai sebagai simbol di dalam Alkitab, sering sekali dituliskan. Karena apa? Raja wali itu kalau kita bisa gambarkan, dia itu hewan yang tangguh, hewan yang kuat, hewan yang perkasa. Orang yang di dalam Tuhan seperti raja wali, tidak gentar menghadapi tantangan. Jadi ketika bangsa Yehuda dalam pembuangan, dalam keadaan yang hancur, dalam keadaan yang tidak baik, hilang harapan, Nabi Yesaya mengingatkan, orang yang tetap berseru berserah kepada Allah, mereka akan mendapat kekuatan baru yang diibaratkan seperti burung raja wali. Meskipun ada badai, teman-teman tahu bahwa burung raja wali itu kalau ada badai dia tidak menghindar dari badai, tapi dia tetap bisa menerjang badai. Itulah ibarat orang yang tetap setia, tetap berserah, tetap taat kepada Tuhan, hidupnya akan mendapat kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan, meskipun tantangan itu benar-benar membuat dia bisa saja putus asa, tapi dia tetap bisa berdiri karena kekuatan dari Tuhan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini satu kekuatan yang besar dari Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kerinduan itu juga selalu lekat dalam kehidupan kita. Karena kita tahu ketika kita rindu, pasti kita ingin bertemu dengan Tuhan. Dan di dalam pertemuan itu ada berkat, ada sukacita yang kita rasakan. Hari-hari ini kita masih berjuang dengan virus corona. Tapi firman Tuhan katakan setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, termasuk kita, yang mau benar-benar berserah, yang mau benar-benar berpengharapan, yang mau benar-benar taat, kita akan terus dimampukan untuk melewati semua keadaan, dan kita akan tetap merasa damai sejahtera, sukacita, meskipun keadaannya masih belum baik. Kiranya ini menjadi sukacita dan berkat bagi kita, yang menjadi kesimpulan bagi kita pada saat ini. Tuhan berkarya bagi setiap orang yang setia dan taat menanti-nantikan Dia. Tuhan berkarya, Tuhan perhitungkan, Tuhan memberi jaminan sukacita, jaminan kebahagiaan, jaminan kekuatan yang sejati bagi setiap kita
yang setia dan taat menanti-nantikan Dia. Untuk itu tidak perlu kita bersungut-sungut, tidak perlu kita berkecil hati, tidak perlu kita tawar hati. Tapi marilah kita senantiasa terus melekatkan diri kita kepada Tuhan, selalu rindu kepada Tuhan, supaya kita terus merasakan pimpinan dan pertolongan Tuhan secara sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Tuhan, ampuni kami jika sampai saat ini kami masih suam-suam kuku. Kami masih belum sungguh-sungguh, kami kurang taat, kurang setia, bahkan tidak mengandalkan Engkau. Tuhan, pimpin perjalanan hidup kami di hari-hari yang depan, kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memperhatikan dan mengasihi setiap orang-orang yang senantiasa taat dan setia kepada Engkau. Kami berdoa kiranya ya Tuhan, setiap teman-teman kami yang saat ini kami belum bisa bersekutu bersama-sama, kami tetap diberikan ketaatan dan kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Teman-teman, dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman pemuda dan remaja yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara sekalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman pemuda dan remaja yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya melalui ibadah ini boleh membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus. Saya akan menginformasikan beberapa informasi untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk seluruh kegiatan ibadah remaja dan pemuda sementara waktu ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang rindu mengikuti ibadah umum pada hari Minggu, teman-teman boleh tergabung dalam ibadah pada hari Minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja. Dan teman-teman dihimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan dan ingin sharing secara pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian. Kiranya melalui sharing ini boleh menguatkan iman kita dan kita semakin dikuatkan untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama, tetap setia beribadah dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.